Dan bagaimana kondisi demo kenaikan BBM di sejumlah daerah? Ada Eka Nugraha di DPR, Anggiai Boni di Balai Kota Jakarta, dan Andi Kumbala di Makassar. Pertama kita ke Eka Nugraha. Selamat siang Eka, bagaimana kondisi di sana? Unjuk rasa ini sudah dimulai tampaknya ya? Ya Ana, betul sekali. Sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, massa dari Aliansi Buruh mulai berkumpul di depan gedung DPR MPR untuk menyuarakan unjuk rasa atau menolak adanya kenaikan harga BBM yang baru saja ditetapkan oleh pemerintah pada tanggal 3 September 2022 Sabtu lalu. Dan ini diperkirakan ada 3.000 hingga 5.000 massa yang akan berkumpul di depan gedung DPR MPR ini. Dan bisa Anda lihat di depan gedung DPR sudah berkumpul dan sepertinya akan terus bertambah masa ini karena ingin menurut Konferensi Serikat Pekerja Indonesia, menurut KSPI, demo BBM ini akan diikuti oleh puluhan ribu buruh yang tersebar di berbagai provinsi. Dan aksi ini diorganisir oleh organisasi serikat buruh, petani, kemudian nelayan, guru honorer, pekerja rumah tangga, buruh migran, miskin kota, dan juga organisasi perempuan di 34 provinsi. Dan untuk massa buruh yang berasal dari Jabodetabek nantinya akan dipusatkan di depan gedung DPR ini. Kita langsung saja berbincang dengan Presiden dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, ada Bang Said Iqbal. Selamat siang Bang. Selamat siang. Bang, hari ini teman-teman buruh akan menyuarakan suara untuk menolak harga BBM yang baru. Apa saja tuntutannya kepada anggota DPR yang ada di dalam? Pada hari ini diorganisir aksi oleh partai buruh dan elemennya, yaitu Serikat Buruh, Serikat Petani, Serikat Nelayan, Guru Honorer, Miskin Kota, Pekerja Rumah Tangga, dan elemen kerakyatan lainnya. Ada 3 tuntutan yang sebenarnya diajukan, yaitu tolak kenaikan harga BBM, yang kedua tolak Omnibus Law Undang Cipta Kerja, yang ketiga naikkan upah minimum 2023 sebesar 10-13%. Khusus di DPR kami lakukan aksi yang berasal dari Jabodetabek adalah meminta hanya satu saja, yaitu membentuk panja atau pansus BBM. Pintu masuknya adalah antara perbedaan harga PIVO RON 89 dan harga Pertalite. Mengapa harga swasta lebih murah daripada harga dari negara? Berarti ada sesuatu inefisiensi atau ada permainan. Oleh karena itu kita memastikan DPR membentuk panja dan pansus. Kami menyerukan kepada seluruh netizen untuk terus bergerak. Kita pernah menang. Karena Bapak Presiden Jokowi kami percaya adalah pro kepada rakyat. Ini kan dimasukkan dari para elit, dari para menteri yang hanya memandang sisi anggaran. Dengan netizen, gabungan buruh turun ke lapangan, dan DPR membentuk panja pansus, kita akan menang dan Presiden akan mendengar suara kita. Dan seperti yang kita tahu bersama bahwa kenaikan harga BBM ini kan cukup fantastis juga ya, dari mulai Pertalite, kemudian Pertamax juga ikut naik. Menurut kalian gini, teman-teman buruh ini bagaimana melihat kenaikan harga ini? Kenaikan harga BBM telah memukul daya beli buruh turun sampai 30%. 3 tahun berturut-turut akibat Omnibus Law, upah tidak naik 3 tahun berturut-turut. Sekarang Menteri Tenaga Kerja juga menyatakan akan menggunakan PP nomor 36, arti tidak akan ada lagi kenaikan upah. Padahal kita tahu inflasi dalam Litbang Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh itu menghitung 7% sampai bahkan 8%. Ibu Sri Mulyani mengatakan 6,8%. Logika apa yang dipakai ketika harga-harga melambung tinggi dengan inflasi yang tinggi, upah tidak naik? Oleh karena itu daya beli buruh turun pasti sampai 30%. Dan ingat, inflasi makanan lebih tinggi, 11,5% loh sekarang. Dengan BBM naik kami perkirakan 20%. Berarti kan secara rata-rata harga barang akan naik semua 20%. Kontrak rumah sekarang sudah 50.000 sampai 100.000. Nah kalau ada bantalan 600.000 per 4 bulan, sampai sebulan 150.000, buat kontrak rumah aja udah nggak cukup. Jadi nggak masuk akal BLT yang sifatnya gula-gula saja untuk menyenangkan hati buruh. Oke. Jika tuntutan ini tidak diteruskan gitu oleh anggota DPR untuk dibicarakan dengan pemerintah, apa yang akan dilakukan oleh teman-teman buruh ini? Yang pertama, kami menyerukan pada seluruh netizen, gunakan jari-jarimu untuk melawan ketidakadilan ini. Kita lawan elit, kali ini kita nggak boleh kalah. Kemarin Pak Presiden Jokowi akhirnya bisa mendengar suara rakyat. Hari ini pun kita yakin Pak Jokowi akan mendengar suara rakyat. Gabungan jurnalis yang terus memberitakan, kemudian netizen yang bermain di sosmed, kami turun ke lapangan, Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh, Petani dan sebagainya, dan DPR membentuk panja dan pansus. Langkah yang kedua, aksi ini akan sampai Desember 2022.
Setelah ini akan ada aksi seluruh kabupaten kota. Kami ada di 440 kabupaten kota. Kami instruksikan akan aksi terus-menerus. Aksi akan digabung dengan mahasiswa. Demikian. Terima kasih Bang Said Iqbal. Terima kasih. Dan pemirsa, seperti yang tadi dibicarakan oleh Bang Said Iqbal bahwa aksi ini bisa saja terus dilakukan hingga Desember 2022 mendatang. Mengingat harga BBM ini cukup mengagetkan kita semua, di mana kita tahu Pertalite yang awalnya sekitar 7.650 berubah menjadi Rp10.000 per liter, kemudian juga solar yang tadinya Rp5.150 per liter berubah menjadi Rp6.800, dan juga Pertamax juga ikut naik dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter. Sementara yang dapat kami laporkan, kami akan terus mengabarkan mengenai aksi unjuk rasa di depan gedung DPR. Kembali ke Ana dan juga Rizky di studio. Baik, Eka Nugraha langsung dari gedung DPR RI. Selanjutnya sudah ada rekan Ebony yang berada di sekitaran Patung Kuda Jakarta Pusat. Ebony, bagaimana situasi di sana? Iya, selamat siang Ana dan pemirsa. Selain berunjuk rasa di depan gedung DPR, rencananya nanti masa peserta aksi unjuk rasa juga akan menggelar aksi demonstrasi di sekitar area Patung Kuda dan gedung Balai Kota DKI Jakarta. Namun untuk situasinya hingga siang ini masih belum ada satupun massa yang berasal dari sejumlah organisasi serikat buruh yang tiba di lokasi ini di sekitar area Patung Kuda. Memang kalau Anda bisa dengar sayup-sayup ini di belakang saya, tepatnya di area timur ataupun sisi timur dari Patung Kuda, ada sejumlah massa yang tengah berorasi, namun mereka bukanlah peserta aksi yang menentang kenaikan harga BBM. Mereka adalah sejumlah masyarakat yang tengah memperjuangkan hak atas lahan mereka di kawasan Jawa Timur. Sementara itu, walaupun hingga saat ini belum ada massa yang tiba di area Patung Kuda, namun sejak pagi tadi sejumlah personil gabungan dari Polri dan juga TNI sudah berjaga di area ini. Kami lihat juga sejumlah kendaraan taktis seperti barakuda dan rangkaian kawat berduri juga sudah disiapkan di sekitar Patung Kuda. Jadi nanti kalau memang masa peserta aksi cukup banyak yang datang ke sini seperti aksi-aksi sebelumnya yang sudah berlangsung di sekitar kawasan Patung Kuda, biasanya kawat berduri ini akan dibentangkan di sepanjang Medan Merdeka Barat sehingga aksi unjuk rasa akan dipusatkan di sekitar kawasan Patung Kuda dan massa juga tidak bisa seenaknya bergerak ke arah Istana Merdeka. Namun hingga siang ini kami pantau kondisi masih kondusif juga, jadi arus lalu lintas masih ramai lancar, belum ada hambatan ataupun kemacetan. Namun kami juga hingga saat ini masih menunggu pukul berapa kira-kira massa akan datang. Nah, menurut Presiden KSPI, Said Iqbal, selain nantinya massa akan menentang kenaikan harga BBM, ada sejumlah tuntutan lain yang akan disampaikan oleh para peserta aksi, diantaranya adalah tolak Undang-Undang Cipta Kerja, dan massa akan meminta pemerintah untuk bisa menaikkan UMK atau upah minimum kabupaten dan kota di tahun 2023 mendatang sebesar 10 hingga 13%. Selain itu juga Ana dan pemirsa, kami informasikan bahwa hingga saat ini masih belum ada skenario ataupun rencana pengalihan arus lalu lintas apabila nanti aksi unjuk rasa digelar. Jadi untuk penutupan sejumlah ruas jalan juga nanti sifatnya situasional ataupun tentatif melihat dari titik keramaian massa. Karena kalau selain di area Patung Kuda, kami juga tadi pantau di depan Balai Kota DKI Jakarta pun masih belum ada massa yang datang di lokasi tersebut. Sementara demikian, Ana. Baik, terima kasih Anggi Ebony mengabarkan langsung dari sekitaran Patung Kuda Jakarta. Dan pemirsa, informasi dari Andi Kumala di Makassar akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kabar Siang.